Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Roito Pasaribu SPD, Unit Kerja SDN 175786 Siambaton Julu. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini saya tidak sendiri, di sini ada rekan saya, Ibu Fetu Manggor. Beliau adalah wali kelas 5. Selamat pagi Ibu Tumanggor. Ya. Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati Ibu melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan sekaligus nanti saya akan mengadakan supervisi, di mana supervisi itu bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Kita melakukan percakapan pra-observasi di sini sebagai persiapan awal Ibu nanti, bagaimana supaya Ibu lebih semangat, lebih percaya diri, dan memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa. Dalam percakapan ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai nanti pada saat melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya buat yaitu siswa mampu menemukan kosakata dan juga menemukan artinya dari bacaan. Nah, yang kedua, siswa mampu mengetahui beberapa informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Iya, itu tujuannya Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, rancangan yang ingin Ibu capai nanti, rancangan yang seperti apa yang mau Ibu capai pada saat melaksanakan pembelajaran? Ya, rancangannya juga ada dua, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Di mana keterampilan yaitu siswa lebih terampil dalam mengolah informasi yang mereka temukan dalam teks. Untuk pengetahuannya, siswa mampu memahami tentang organ pencernaan pada hewan. Iya, baik. Rancangannya tadi ada dua ya Bu ya. Untuk pengetahuan dan juga keterampilan itu sudah bagus. Untuk yang berikut Bu, kira-kira strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran ini? Ya, strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dalam pembelajaran sosial emosional menggunakan problem basic learning atau PBL, dan juga tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Ya, baik. Rancangannya sudah bagus Bu, di mana nanti Ibu merancang strategi pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan minat siswa ya Bu ya. Model pembelajaran yang mau Ibu bawakan nanti yaitu model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Itu sudah bagus. Kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan nanti Bu ketika Ibu melakukan pembelajaran ini? Media yang saya gunakan yaitu media gambar yang akan saya tampilkan nanti melalui PowerPoint. Ya, sudah cukup bagus ya Bu ya. Ibu nanti akan menampilkan gambar melalui aplikasi PowerPoint, itu sudah bagus. Jadi Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini Bu? Waktunya saya buat hari Jumat di kelas 5 pada jam ke-4 dan ke-5. Hari Jumat ya, hari Jumat di kelas 5, les 4 ke 5 ya Bu ya. Oke, baik. Nanti hari Jumat saya akan amati Ibu. Saya akan melakukan supervisi di sana. Saya akan mencatat kegiatan-kegiatan yang telah Ibu laksanakan. Dan setelah observasi nanti Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita juga nanti akan kembali berbincang-bincang, yaitu percakapan pasca observasi untuk membahas kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Di situ nanti
Kita akan didampingi pengajar praktik saya, yaitu Pak Lamsihar Lumbanggau. Oke, kira-kira sebagai penutup Bu, gambaran apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sebagai gambaran yang saya dapat, ya saya menjadi lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran, dan saya menjadi tahu apa yang akan saya persiapkan nanti sebelum saya tampil mengajar, kira-kira itu. Iya, terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah menyiapkan rancangannya bagaimana, media yang Ibu siapkan bagaimana. Semoga nanti pas observasi Ibu tampil lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa. Terima kasih Ibu Tumanggor buat waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sebagai persiapan Ibu untuk melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran untuk hari Jumat. Terima kasih Bu Tumanggor, selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu semua, berdiri. Oke, siap ya? Ikuti gerakan yang Ibu buat. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badanmu. Tangan diputar-putar pegang badanmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang bahuku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri.
halaman 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama mengamati gambar iklan yang disajikan, ya, supaya nanti anak didik kami bisa menganalisis kata-kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan benar. Nah, yang kedua, mengamati video iklan yang disajikan supaya kita nanti dapat menyimpulkan kata kunci pada iklan dengan benar. Yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran supaya peserta didik dengan jujur dapat mengembangkan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan sistematis. Nah, jadi sekarang coba kita lihat tayangan ini. Nah, anak-anak ibu yang baik, apakah kamu selalu makan makanan sehat yang seperti yang terlihat pada gambar itu? Nah, contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, ya. Ada makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Nah, kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Apa itu? Yaitu 4 sehat, 5. Nah, selain dari di tayangan slide tadi, ada lagi di bukumu iklan, ya, yaitu di halaman 4, ya. Bisa anak-anak kami lihatkan di halaman 4. Nah, iklan yang pertama di situ ada gambar irisan buah, ya. Ada gambar irisan buah. Nah, kalimat iklannya apa? Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, gambar yang kedua ada anak yang sedang makan buah. Nah, kalimat iklannya apa? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, gambar yang ketiga ada gambar buah dan sayur. Kalimat iklannya apa? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, berdasarkan ketiga iklan tersebut kita mengetahui bahwa setiap kalimat pada iklan terdapat kata kunci. Nah, kata kunci di atas. Nah, selain dari di tayangan di slide tadi, ada lagi di bukumu iklan, ya, yaitu di halaman 4, ya. Bisa anak-anak kami lihatkan di halaman 4. Nah, iklan yang pertama di situ ada gambar irisan buah, ya. Ada gambar irisan buah. Nah, kalimat iklannya apa? Mengandung kata yang makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, gambar yang kedua ada anak yang sedang makan buah. Nah, kalimat iklannya apa? Kalimat tersebut makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Makanan sehat. Nah, gambar yang ketiga, nah, ada gambar buah dan sayur. Bergizi merupakan apa? Karena cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, berdasarkan ketiga iklan tersebut kita mengetahui bahwa setiap kalimat pada iklan bahwa kita sudah banyak yang peduli tentang makanan sehat. Nah, selanjutnya penyempurna makanan sehat seperti yang kita dengarkan tadi, 4 sehat 5 sempurna. Penyempurna makanan sehat adalah susu, ya. Susu untuk menghubungkan kata lain. Susu itu banyak dihasilkan oleh hewan. Ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk. Lalu bagaimana sapi mencerna mengandung kata yang unik yang terdapat dalam suatu bacaan. Sistem ketiga mewakili sebagian atau keseluruhan topik atau konsep demi suatu unit bacaan, ya. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa kata kunci yang kita temukan di situ? Hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memakan bergizi merupakan kata kunci karena adalah sebut
sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kamajang. Kalimat itu. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan lainnya. Masyarakat kita sudah banyak yang terdapat tentang bagian makanan sehat, lambung dengan fungsi yang selanjutnya. Nah, selain itu makanan sehat, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa penyempurna makanan sehat adalah susu, ya. Susu. Mikroba tersebut membantu mencerna rumput. Banyak sekali hewan ruminansia adalah sapi. Nah, ini apa yang dimakan bisa dilihat gambarnya kan? Nah, salah satu hewan ruminansia adalah sapi mencerna makanan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sistem pencernaan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan berbagai makanan dikenal dengan mamalia. Untuk mengunyah makanan ruminansia adalah ada lidah, kerbau, sapi, domba, kambing, dan rujak atau makanan dan mendorong. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan ada saliva lainnya. Saliva merupakan terdapat 4 bagian atau enzim lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, lalu mikroba tersebut membantu mencerna rumput. Sapi memiliki hewan ruminansia adalah sapi berbeda dengan lambung manusia. Sapi itu bisa dilihat gambarnya kan? Ya. Nah, salah satu hewan ruminansia adalah 4 bagian penting yaitu, nah, lihat ya, rumen, rutikulum. Kita lihat mekanisme pencernaan makanan pada hewan. Nah, ruminansia itu di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan yang baik ya. Rumen, rutikulum, komandan, dan habumasum. Nah, jadi panjang sapi dari gigi seliwas berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ada lidah. Lidah sapi berguna untuk belajar iritasi warna atau makanan dan mendorong makanan. Tadi sudah kita buat dari mengunyahkan lambung. Nah, sekarang saliva. Saliva merupakan penjelasan dari ibu tadi dan atau enzim khusus yang lain. Sekarang coba juga khusus pada kelompoknya cari kosakata dan kosakata baru yang dalam proses dari apa yang dijelaskan tadi. Nah, lalu setelah nanti selesai, lalu sapi memiliki lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Lambung sapi itu jauh lebih besar, ya. Lambung sapi terdapat 4 bagian penting yaitu, lihat ya, rumen, ada yang sudah lihat, komasum, dan lihat abomasum. Nah, oleh karena itu presentasi dari kelompok 1, ya. Ayo kelompok 1 ya, bacakan nak ke depan. Ada yang slide ya, rumen, rutikulum, komasum, dan abomasum. Nah, jadi panjang usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Ya. Nah, jadi Rumen setelah mempelajari ini tadi semua nak, sekarang coba tadi sudah kita buat kelompoknya kan, buat kelompok. Nah, sekarang coba duduk setelah mendengarkan penjelasan dari ibu tadi dan kayak di slide. Sekarang coba dulu bersama dengan kelompoknya carilah dulu kosakata baru yang dari apa yang ibu jelaskan tadi. Nah, setelah nanti selesai, lalu ibu menyuruh mempresentasikan ke depan. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah siap? Oke, sekarang kita lihat hasil presentasi dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 silakan dibacakan nak ke depan. Rumen adalah bagian terbesar dari
sudah mempelajari banyak, mulai dari makanan sehat, iklan, sampai ke sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, jadi kita sudah tahu tadi banyak ya makanan sehat, iklan, dan juga proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, jadi terima kasih buat anak didik kami, terima kasih atas semua, terima kasih juga karena sudah aktif tadi dalam diskusi. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami bisa ya Bapa menyelesaikan sistem pembelajaran kami hari ini dalam keadaan sehat. Dan sekarang juga ya Tuhan, kami akan beranjak dari tempat ini. Kiranya Tuhan berkatilah kami sehingga sampai di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Inilah doa dan pertolongan kami atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bertemu dengan saya, Proyekto Pasar Ribu, Unit Kerja SDN 175786 Siambaton Julu. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Vera Tumanggor, sebagai guru yang telah saya observasi dan sudah saya supervisi melakukan pembelajaran di kelas. Dan di sini juga saya didampingi dengan pengajar praktik saya, Pak Lumban Gaul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Iya. Bapak ini adalah pengajar praktik saya pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Humbang Hasundutan. Terlebih dahulu saya sapa dulu rekan kerja saya. Kembali saya menyapa Ibu Tumanggor. Selamat pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Iya. Bagaimana Bu dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, yang sudah dilakukan hari Jumat yang lalu, Bu? Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajarannya? Perasaan saya awalnya perasaannya tegang karena mungkin belum terbiasa, tetapi setelah kami jalani, puji Tuhan kegiatannya berjalan dengan baik. Iya, bagus. Sudah berjalan ya Bu ya. Kalau merasa tegang atau kaku, biasa itu sebagai guru kita pasti tegang, apalagi kalau sedang diobservasi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu capai ketika pelaksanaan pembelajaran itu? Ada beberapa tahapan yang saya buat ya. Yang pertama ya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga membuat media. Di sini saya buat tahapannya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa mampu untuk menyebutkan organ-organ tubuh hewan. Untuk keterampilannya, siswa bisa mendiskusikan dan mengidentifikasi teks yang ada. Iya, baik. Berarti ketika Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas, ada 2 capaian atau area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama tadi untuk pengetahuan, yang kedua untuk keterampilan ya Bu ya. Untuk berikutnya Bu, ada nggak hambatan yang Ibu alami ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, tentu sebagai guru saya mempunyai hambatan di mana siswa masih ada yang belum aktif, masih kurang terlibat dalam diskusi kelompok. Mungkin mengharapkan temannya gitu. Iya ya Bu ya. Jadi kemudian selanjutnya Bu, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk sebagai area pengembangan, bagaimana supaya pembelajaran itu lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, dan kapan kira-kira rencana Ibu akan melakukan perbaikan pembelajaran itu? Nah, untuk hal ini mungkin tadi pembagiannya Ibu agak sedikit terlalu banyak dalam satu kelompok sehingga ada siswa yang tidak aktif. Nah, untuk itu saya akan melakukan pendekatan berdasarkan kemauan siswa, berdasarkan cara belajarnya. Bagaimana supaya anak merasa nyaman dan aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Ya, itu sudah bagus Bu. Jadi kapan kira-kira realisasinya Bu yang ini akan Ibu lakukan nantinya?
Mungkin waktunya belum bisa saya tentukan, tapi dalam jangka waktu dekat saya akan melakukannya mungkin di semester yang baru nanti, Bu. Baik, terima kasih Bu Tumanggor buat jawaban-jawabannya. Terima kasih. Semoga yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan buat Bapak pendamping praktik saya, Bapak Langsirah Manggau, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Pak untuk percakapan pasca observasi kita ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Roito Pasaribu. Dengan mendampingi Ibu dan teman sejawat, saya memahami dan mengikutinya proses coaching yang Ibu lakukan terhadap pembelajaran dengan beberapa pertanyaan dan jawaban dari Ibu teman sejawat. Maka pada saat ini saya sebagai guru praktik pengajar menyatakan hal itu telah berjalan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu harus diingat dan ditagih kembali. Seraya menjawab waktu yang menentukan. Kita berharap semoga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan dengan strategi dan konten-konten yang menarik, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Akhir kata, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, Ibu CGP hebat, Ibu Roito Pasaribu, dan Ibu Tumanggor, kepala sekolah dan seluruh tenaga dan guru yang di sini, supaya kita berkolaborasi aktif untuk mendukung program pemerintah. Sekian dan terima kasih. Horas.